Hey, welcome back. Bertemu lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari This New Be The Strong. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Awal cerita dimulai di sebuah kerajaan pada tahun Kekaisaran 944, 20 Februari, dirinya sekarang berumur 10 tahun. Dirinya meminta ayahnya untuk menangkap binatang ajaib sebagai hadiah ulang tahun. Namun, bukannya diberi hadiah, dirinya malah mendapatkan tamparan di wajahnya. Tatapan menghina kakak laki-lakinya menusuk dalam hatinya dan dirinya bertanya, apa sebenarnya salah dirinya? Pada tahun kekuasaan Kekaisaran 944, 22 Februari, dirinya membuat ruang rahasia di bawah kamarnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Dirinya menawarkan koin emas untuk Fordrick yang sudah membantunya. Tetapi, dia tidak menerimanya. Dia akan memberiku binatang ajaib di masa depan. Sepertinya, dirinya akan tidur nyenyak malam ini. Dirinya tahu siapa yang sedang dia tiru. Kaisar kedua Kekaisaran Astroad yang bernama Kaulido Toprux. Binatang ajaib yang dibesarkan pangeran ditemukan oleh kaisar. Dengan demikian, itu dibakar oleh tangannya sendiri. Dia mendapat julukan Algojo saat melempar pas saat mabuk di jalanan. Nah guys, dan ternyata di sini, di lantai 4, Kim Jae-jo malah merasuki tubuh seseorang pangeran di sebuah kerajaan itu. Dan sebuah sistem muncul tepat di depannya yang berisikan mencapai kesimpulan yang dipilih. Karakter yang dia tiru yaitu Kaulido Toprux dan tugas misinya adalah menjadi kaisar. Namun, mengambil tahta dengan paksa tidak diterima sebagai kesimpulan. Dan waktu yang tersisa adalah 6 hari 16 jam. Jaeju yang melihat isi pemberitahuan sistem panel tersebut merasa depresi dikarenakan menjadi seorang kaisar bukankah itu permintaan yang terlalu berlebihan. Melihat hal itu, para penonton pun mulai berkomentar. Dan Jaeju pun bertanya, kenapa aku harus ditugaskan ke Kaisar Algojo kedua yang begitu jauh dari tahtanya? Jika aku menjadi insinyur sihir seperti yang direncanakan, itu akan menjadi yang terbaik. Sistem panel memberitahu bahwa uji coba lantai 5 sekarang akan dimulai. Jadi gerakan penonton sekarang akan dibatasi. Dan batas waktunya adalah 1 minggu dalam standar waktu Astroad. Jadi waktu di dunia nyata tidak akan terpengaruh. Ketika Jeju pergi ke lantai 5, kenyataan diubah sehingga bahkan tidak butuh 1 menit untuk pergi ke lantai 6. Penonton tidak bisa pergi selama seminggu penuh selama uji coba di lantai 5. Dan ada 2 cara untuk lulus uji coba di lantai 5, yaitu mencapai akhir yang dipilih atau membunuh user lain. Jadi kamu akan merasakan kehancuran dunia ini dengan seluruh tubuhmu. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Jeju yang melihat komentar tersebut mengatakan bahwa teman-teman, janganlah berkelahi. Dirinya akan melarang kalian dari obrolan jika kalian terus berkelahi. Namun, muncul sebuah sistem panel yang memberitahu bahwa pilih kekuatan yang dirinya inginkan. Melihat hal itu, Jeju berpikir, tergantung apa yang aku pilih, maka gambar user yang harus mereka tiru di lantai 5 akan diberikan dan akhirnya dirinya melihat ini. Jika user memilih tingkat kesulitan tinggi, maka tokoh-tokoh penting Kekaisaran Astroad ditugaskan, kemampuan sihir ditugaskan ke ketua penyihir Kekaisaran. Sedangkan insinyur sihir ditugaskan sebagai insinyur platinum Kekaisaran. Dan kekuatan PC ditugaskan sebagai penjaga Kekaisaran. Dan ada juga non-warrior, las tinggi, atau jalur pembunuh. Ya mungkin semacam assassin gitu. Tapi kemampuan mereka jauh lebih kecil dari ketiga di atas. Jadi hanya sedikit orang yang memilihnya. Jadi Jeju berpikir bahwa dirinya jelas akan memilih teknik sihir itu. Namun, di saat Jeju ingin memilih dan mengatakan, tiba-tiba saja
sistem panel muncul dan memberitahunya. Apakah dirinya yakin ingin kekuatan yang kamu pilih berhubungan dengan binatang ajaib? Melihat hal itu, para penonton pun mulai berkomentaran. Melihat hal itu, Jeju berkata bahwa bukan seperti itu kenyataannya. Namun, perkataan dari Jeju diabaikan oleh sistem. Sistem pun mulai mengkonfirmasi pernyataannya bahwa Jeju akan diberi karakter yang berhubungan dengan binatang ajaib. Para penonton yang melihat itu bertanya, apakah sistemnya sedang rusak? Jadi Jeju pun tidak ada pilihan lain selain itu. Dan Jeju mulai dimasukkan dalam sebuah portal. Jeju sedikit memberontak bahwa dirinya tidak ingin hal itu. Namun, dirinya ingin menjadi insinyur sihir. Nah guys, di sini Jeju pun terlihat murung dikarenakan dirinya bilang insinyur sihir bukan lainnya. Jadi mengapa dirinya mendapatkan binatang ajaib? Tidak, bagaimanapun juga sudah terlambat. Jadi mari kita tenang dan pikirkan apa yang harus dilakukan. Jika tujuan akhirnya mudah, maka aku akan melakukannya. Misalnya, jika aku menjadi seorang insinyur sihir, maka panggung dibersihkan ketika aku membuat penemuan. Jika tujuannya sulit, maka aku bisa melihat ke arah pembunuh pesaing lainnya. Untuk pekerjaan gila seperti Kaisar, membunuh pesaing sepertinya pilihan yang tepat. Dikarenakan hari pertama dari periode 1 minggu adalah untuk membiasakan diri dengan tubuh yang ditiru. Penting bagi user untuk membaca buku harian karakter mereka. Apakah ada orang di luar? Ucapnya. Mendengar perkataan dari Jeju, pria itu bertanya, apakah Anda memanggil saya? Lalu Jeju menyuruh untuk memanggil Podrick. Setelah Jeju memberi perintah, Jeju melihat ke arah buku tersebut dikarenakan dirinya harus melihat apa yang Podrick lakukan setelah membaca buku harian ini. Penonton tidak menyangka dikarenakan dia sudah berakting setelah membacanya. Sungguh membuatku merinding, ucapnya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang Podrick dan bertanya, Pangeran, apakah Anda memanggil saya, wahai pangeran? Apakah itu karena binatang ajaib yang baru ini? Mendengar hal itu, dia bertanya bahwa dirinya hanya ingin tahu apa yang harus aku katakan. Bagaimanapun, baguslah. Hah? Sepertinya Anda akan bertanya tentang itu. Jadi dirinya sudah menyiapkannya. Binatang ajaib ini datang dari utara dan ternyata binatang ajaib tersebut adalah Popoy. Melihat hal itu, Jeju terkejut dikarenakan dirinya telah lupa tentang Popoy. Lalu dia berkata, sepertinya binatang ajaib itu kehabisan energinya. Podrick bertanya kepada para pemburu, tetapi mereka tampaknya tidak tahu alasan rasa sakit itu. Saya memeriksa diri saya sendiri, ucapnya, dan sepertinya mereka mengkonsumsi terlalu banyak batu sihir. Jadi biarkan kami awasi mereka terlebih dahulu. Mendengar pernyataan dari Podrick membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun tiba-tiba Podrick terkejut dikarenakan dirinya tidak menyangka kalau di tubuh pangeran terpancar sebuah mana. Jadi apa yang terjadi selama sebulan di saat dirinya pergi ke utara? Mendengar pernyataan dari Podrick, Jeju menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Jadi jangan khawatir, ucapnya. Podrick masih tidak percaya dikarenakan biasanya orang akan meledak karena memiliki mana. Karena keberuntungan belaka, itu bukan ancaman bagi hidupku. Jadi karena energi mana telah menyerang kepalanya untuk saat ini. Bahkan, jika aku gugup atau marah, aku bisa dengan cepat menjadi rasional. Jika semakin parah, maka emosiku bisa runtuh seluruhnya. Di sini, Podrick kembali bertanya kepada Jeju bahwa Anda telah mengkonsumsi mana lagi. Namun Jeju mengerti bahwa dirinya akan mengingat kata-kata dari Podrick. Setelah mendengar perkataan dari Jeju, Podrick mengerti, jadi dirinya akan pamit pergi. Dan Podrick sedikit menjelaskan kalau pangeran pertama telah bergerak dengan curiga baru-baru ini. Jadi harap berhati-hatilah.
Jeju berterima kasih atas perhatian dari Podrick dan dirinya akan memindahkan binatang ajaib ini ke ruang bawah tanah sendiri. Di sini, Podrick adalah satu-satunya ajudan Kaoli. Dia adalah kesatria pelindung ibu Kaoli, yaitu Permaisuri Predesa. Dia pensiun sebagai kesatria setelah Permaisuri meninggal dan secara khusus menjadi ajudan Kaoli muda. Lagi pula, itu karena batu sihir, yaitu batu sihir saat melawan kura-kura naga. Biasanya, aku akan gemetar ketakutan. Pokoknya, gerak-gerik pangeran pertama itu mencurigakan. Jadi dirinya harus mengarahkan pangeran pertama dalam seminggu ini, ucapnya, dan menjadi kaisar. Membunuh pesaing akan jadi lebih mudah. Akan tetapi, mencapai akhir memiliki imbalan yang lebih baik, seperti kata Dairi. Lalu, Jeju mengambil sebuah buku di rak, dan ternyata buku tersebut adalah sebuah tombol untuk menuju ruang bawah tanah. Lalu Jeju pun memasuki ruang bawah tanah sembari membawa Popoy. Alih-alih lelah atau benci, mereka justru merasa senang melihat pemiliknya. Dikarenakan ini adalah binatang ajaib yang Kauli pelihara. Lalu Jeju meletakkan para Popoy di bawah karena dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi di luar. Melihat adegan tersebut, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Jeju meminta maaf dikarenakan ini semua demi keselamatan kalian. Jadi haruskah aku membeli buku skill untuk para Popoy? Yaitu sesuatu yang baik tentang buku skill adalah aku tidak harus membaca sepenuhnya karena isinya hanya masuk ke kepalaku. Jadi itu jauh lebih mudah. Setelah itu, Jeju mengkonfirmasi pembeliannya atas sebuah skill yang telah dibuat, yaitu Basic Animal Magic level 1. Jeju berpikir, tidak ada yang sangat berguna untuk Popoy. Para penonton bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Jeju menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa banyak perubahan dan setidaknya itu murah. Namun, para penonton menyuruh Jeju untuk beralih ke kesatria. Dan juga, cobalah menjadi seorang penyihir. Dikarenakan, kamu memiliki 10.000 koin. Jadi kamu dapat membelinya. Jeju berpikir, kemungkinan bahwa pesaingnya memiliki kesatria atau seorang penyihir. Dan seorang ketua penyihir memiliki ruang penelitian mereka sendiri. Dan kapten kesatria memiliki tempat latihan mereka. Jika Jeju memikirkan hadiahnya, maka dirinya harus membatasi tindakan streamer lain. Di sisi lain, yang dimana seorang lelaki yang sedang berlatih dengan pedangnya. Dia pun segera menebas manusia sawah menjadi beberapa bagian. Oh iya guys, di sini Mimin akan sedikit menjelaskan bahwa pria tersebut adalah generasi ke-4891 menara yang bernama Lee Seon-jae. Dan kita akan memanggilnya dengan nama Lee. Lee merasa takjub dikarenakan dirinya baru saja menggunakan beberapa buku skill. Tapi dirinya merasa seperti telah berlatih selama beberapa dekade. Tingkat skillnya meningkat hanya dengan bergerak. Dia pikir dia beruntung dengan memiliki tingkat kesulitan tinggi dari lantai pertama. Dia bisa mendapatkan banyak sumbangan koin. Dan di lantai 2, menggunakan skill kendonya, dia dengan mudah mengalahkan monster. Dan di lantai 3, dia menggunakan bahasa sastra lain sebagai perisai untuk melewatinya dengan cepat. Dia pikir dia akan ditinggalkan oleh pemirsanya karena bertanggung jawab atas kematian para peserta lainnya. Tetapi akhirnya mendapatkan lebih banyak sumbangan karena gigihnya. Meskipun dia baru saja menyelesaikannya. Nanti di lantai 4 dengan hanya 30 menit tersisa. Namun, di sini, para penonton Lee melihat seseorang baru saja menghampirinya. Para penonton pernah melihat dia sebelumnya, dan bajunya juga terkesan royal. Siapa lagi kalau bukan pangeran kedua yang bernama Kaulikan? Lee seketika terkejut atas kedatangan dari pangeran kedua. Lalu Lee segera membungkukkan badannya dan segera menyambut kedatangan pangeran kedua. Lee terheran-heran dikarenakan kenapa bisa ada pangeran di sini. Dirinya bertanya-tanya,
Apakah ini posisi yang tepat yang aku baca di buku harian? Pangeran yang melihat hal itu menyuruh Li berdiri dan berkata bahwa senang melihatmu berlatih untuk kerajaan kita. Li menjawab bahwa dirinya hanya melakukan bagiannya saja. Li bertanya-tanya lagi, apakah pangeran tersebut adalah seorang streamer? Tapi itu tidak mungkin. Mereka mungkin akan memilih penyihir atau kesatria seperti dirinya. Karakter Li Xiangjai adalah pengguna pedang dan seorang Grandmaster Singa Hitam. Dia adalah orang yang jujur dan membenci pembohong. Pada awalnya, itu sulit karena cara mereka berbicara. Tapi aku cepat terbiasa setelah meniru kesatria lainnya. Lalu Li bertanya, apa yang membuat Anda ke tempat berkeringat seperti ini? Mendengar hal itu, pangeran menjawab bahwa itu tidak banyak. Dirinya baru saja ingat alkohol yang kau suka. Bukankah kamu menangis tahun lalu di pesta ulang tahunku? Dikarenakan minuman beralkohol favoritmu tidak ada di sana. Jadi dirinya berpikir untuk mengirim minumanmu ke tempat lain. Namun, aku tidak terlalu suka alkohol, jadi aku tidak begitu ingat namanya. Mendengar perkataan dari pangeran membuat Li semakin ketakutan. Dirinya bertanya-tanya apa yang sedang dia bicarakan. Dan dirinya ingin meminta petunjuk kepada para penonton. Melihat situasi tersebut, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu Li menjawab bahwa itu disebut dengan Piltail yang mulia. Melihat reaksi dari Li, pangeran menjawab bahwa itu terdengar familiar. Jadi dirinya akan mengirimkannya besok. Li berterima kasih kepada pangeran. Jadi dirinya akan bekerja tidak lebih keras untuk membantu kekaisaran. Namun, pangeran kembali bertanya. Dikarenakan sekarang dirinya memikirkannya dan dirinya lupa bertanya, siapa nama Koreamu? Li kesal dan bertanya, siapa kamu? Pangeran kembali menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pangeran kedua dari Astroad yang bernama Kaoli. Li kembali berkata, begitukah? Kamu seorang pangeran. Kamu bahkan tidak membawa ajudanmu untuk melindungimu. Jadi kenapa kamu bermain-main di sini sendirian? Hei, izinkan aku bertanya satu hal. Bagaimana kamu tahu? Aku bahkan sudah mencoba yang terbaik untuk bertindak alami. Namun pangeran yang mendengar hal itu menjawab, apakah ada alasan buat dirinya untuk menjawab pertanyaan dari Li? Dikarenakan dirinya berpikir, pangeran pertama merupakan seorang introvert dan menulis buku setiap berpikir ke dalam buku harian. Li yang mendengarnya semakin kesal dan bertanya, apa yang kamu katakan itu teman? Pangeran kedua adalah sesosok sampah tanpa bakat, yang dimana dirinya bisa saja ditebas dengan satu ayunan pedang. Mendengar pernyataan dari Li membuat pangeran kesal. Lalu pangeran membalas dengan mengatakan kalau dirinya merasakannya sejak awal, yaitu kesembronoan dan vulgarnya itu. Tapi dirinya pura-pura tidak memperhatikannya. Namun, bau menjijikkan menusuk lubang hidungnya. Li semakin kesal dengan perkataan dari pangeran. Lalu Li segera bersiap-siap mengayunkan pedangnya. Namun, tiba-tiba saja Fodrik datang dan segera menghentikan keributan tersebut. Fodrik segera menanyakan keadaan pangeran. Apakah dia baik-baik saja? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar. Sekian untuk video kali ini. See you next video and bye-bye.